Welcome Pisces. Ya, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Pisces. Readingan ini untuk kapanpun kalian menemukannya, atau ya bisa bulan depan, bisa 2 minggu ke depan. Yang jelas sekarang sih kita lagi di pertengahan menuju akhir April. Pisces, di sini kamu punya King of Swords. Dan eh aku ngerasa barusan yang aku bilang soal ini, readingan ini untuk kapanpun kalian menemukannya, agak bullshit mungkin terdengar di telinga kamu. Soalnya kamu di sini lagi tajam. Iya, kamu pengen, ya aku bakal bikin readingan kali ini bakal aku bikin sesingkat padat jelas mungkin deh. Iya, soalnya King of Swords kamu nggak, apa ya, nggak, lagi sulit untuk mentoleransi kayak, ya aku nggak mau bilang bullshit, tapi sekarang kamu lagi di fase no bullshit sih. Ya, entah itu ngadepin orang lain atau entah itu ngadepin diri kamu sendiri. Iya, dan aku nggak tahu apa yang lagi kamu, masalah apa yang lagi kamu hadepin. Aku nggak tahu konflik apa. Cuma dengan kamu yang sekarang, aku rasa itu masalahnya bisa lebih cepat selesai. Masalahnya bisa lebih, apa ya, bisa lebih mudah kelihatan. Oh, jalan keluarnya ke sini nih. Mungkin nggak semua orang bisa setuju sama kamu, tapi dengan kamu yang bisa ngambil tindakan dengan lebih tegas kayak gitu, itu bikin, itu nggak ngebuang waktu banyak orang gitu kali ya. Dan crossing the reading kamu punya nine of wands. Ya, apapun yang lagi kamu hadepin sekarang, kamu lagi ada di nafas terakhirnya gitu kali, nafas terakhir atau last stretchnya gitu. Ini udah, apa ya, udah hampir bos terakhir nih. Makanya kamu ngerasa udah waktunya kalinya serius kayak gitu. Yang jelas kejernihan berpikir kamu sekarang, ya kekuatan mentalnya kamu sekarang tuh emang diperluin buat kamu dan mungkin buat orang-orang sekitar kamu yang bakal kamu hadapin selanjutnya. Cukup berat nih kayaknya, sampai kamu harus mempersiapkan segalanya kayak gini. Di bawahnya ada Root of the Reading, ada Six of One. Ada kemenangan mungkin sebelum-sebelumnya ada kesuksesan yang kamu terima, dan itu yang bikin kamu sekarang dipercaya untuk, katakanlah, mimpin orang lain. Orang lain percaya sama kamu karena kualitas kamu sebelumnya sangat cemerlang di sini. Ya, entah itu di kerjaan, di jabatan kamu sekarang, atau di lingkungan kamu sekarang, yang jelas orang-orang percaya sama kamu. Ya, sama kebijaksanaan kamu, sama kemampuan kamu ngambil keputusan. Pas energinya ada Knight of Sword. Wah, ini Knight of Sword sama King of Sword tuh dia udah problem solving sih kalau menurutku. Ya, masalah apapun yang mereka hadepin bakal selesai, dan selesai dengan cepat, no bullshit. Dan nggak heran kalau pada akhirnya itu bikin pamor kalian naik di mata orang. Sebelumnya mungkin waktu muda, ya sebelumnya, yang aku maksud sebelumnya itu kayak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kamu orangnya cukup buru-buru, kamu cukup, apa ya, cukup cepat dalam ngambil keputusan. Gak berarti kamu ceroboh, kamu emang cepet aja mikirnya, dan kamu hati-hati. Kamu nggak ceroboh di situ. Makanya itu yang bikin, apa ya, mungkin itu yang bikin kualitas kamu dilihat sama orang banyak. Dan sekarang kamu mungkin nggak, kerjaannya nggak harus secepat dulu, tapi sekarang kamu bisa lebih delegasi ke orang lain. Kamu lebih bisa ngasih arahannya aja, atau ngasih instruksinya aja gitu. Kamu nggak perlu benar-benar turun ke lapangan sekarang. Grounding the reading, kamu punya Six of Coins. Ya udah waktunya kamu ngasih instruksi nih. Ya udah waktunya kamu berbagi, ngasih insight, mungkin ngasih kayak wejangan, ngasih kayak nasihat atau masukan, ini baiknya kayak gimana. Dan mungkin dulu itu gak sempet kamu pikirin, kamu terlalu, apa ya, Six of One sama Six of Coins di atasnya sama-sama 6, tapi yang satu orang yang ngasih kamu, kepercayaan, orang yang ngasih kamu uh, sense of glory. Iya, yeah. Kamu menang, tapi beda rasanya kamu menang sendiri dan kamu menang disaksikan banyak orang.
Kalau kamu menang dikesaksikan banyak orang, banyak yang ngasih selamat ke kamu. Dan sekarang kayaknya waktunya kamu untuk mengembalikan itu. Nggak ngasih selamat juga ke orang lain ya, soalnya kemarin kamu banyak yang ngasih selamat. Kamu ngasih kebijaksanaan kamu buat orang-orang. Kamu ngasih, ya mungkin cara sukses kamu kemarin gimana caranya untuk ngebantu orang lain. Dan future energinya ada Nine of Cups. Beda beda sendiri kayaknya Nine of Cups. Cuma kedepannya kamu bisa lebih enjoy, bisa lebih apa ya, bisa lebih santai gitu kali. Nggak selalu tegang. Kalau ngeliat King of Swords di sini, dia lehernya kayak tegang banget, kepalanya sampai botak gitu, dia dipakai mikir. Kedepannya kamu bisa lebih gondrong, yang mana kayak beban pikirannya nggak akan terlalu berat. Mungkin kamu juga udah belajar ngedelegasiin ke orang lain, atau mungkin kamu udah tanggung jawabnya udah nggak seberat dulu ya. Nine of One di sini bisa juga berarti tanggung jawab yang kamu pikul sampai akhir, dan kamu udah memikul itu sampai akhir. Jadi kedepannya kayak ya udahlah, gue bisa lebih santai. Posisi kamu sekarang questionernya ada di sebagai questionernya ada di Four of One. kamu kamu lagi kamu lagi ada di depan pintu kehidupan baru, kayak di depan pintu menuju fase kehidupan selanjutnya gitu kali ya. Mungkin lagi nikmatin masa pensiunnya kamu bentar lagi pensiun, atau kamu bentar lagi udah naik jabatan atau pindah kantor cabang kayak gitu. Kamu ya pokoknya tanggung jawabnya udah nggak terlalu berat lah kayak gitu, udah bisa lebih santai. Mungkin di fase selanjutnya kamu nggak perlu semikir itu, nggak perlu secepat itu, secekatan itu, tapi kamu lebih ke gimana caranya kamu bisa lebih four of sword, gimana caranya kamu bisa lebih ngasih apa ya, ngasih konsiderasi, ngasih pertimbangan ke orang-orang. Kayak kerjaan-kerjaan yang sifatnya kayak konsultan gitu. Kalau yang kupikirin konsultan kan dia nggak sesibuk itu ya, lebih banyak apa ya, dia lebih banyak ngasih insight, terus orang lain yang eksekusi. Konsultan tuh lebih banyak pertimbangannya sebenarnya. Mm. Jadi kalaupun mikir, aku rasa nggak yang mikir keras-keras banget sih. Pada akhirnya di umur tertentu kita bakal ngerasa cukup dengan apa yang udah kita lakuin di masa sebelumnya, di masa muda kayak gitu. Kayak kita cukup pakai teori yang kita paham dulu aja. Toh dulu itu berhasil kayak gitu. Kalau udah umurnya kayak gitu, ya udahlah, pakai teori yang dipakai kemarin aja, kan itu berhasil ya. Toh juga mungkin itu baru bakal diupdate atau baru bakal jadi nggak relevannya masih ada 20-30 tahun ke depan. Kadang ya, bahkan di umur segini pun kadang aku masih coba ingat-ingat dulu. Ya aku waktu itu aku masih terlalu kecil sih, tapi kadang aku masih ingat gitu gimana kakekku ngajarin aku main catur kayak gitu. Kayak walaupun cuma main catur ya, tapi banyak pelajaran hidup yang aku ambil dari situ. Ya mungkin waktu itu dia taunya atau bisanya dengan main catur sama cucunya. Tapi pada akhirnya kan emang udah waktunya dia istirahat. Dia udah bukan masanya juga. Dia jadi, misalnya kalau sekarang masih ada, dia jadi life coaching gitu. Terus dia ngasih apa ya, kayak ngasih coaching gitu, ngasih bimbingan, ngasih arahan, ini arah hidupku mau dibawa kemana. Nggak perlu, udah cukup nemenin main catur aja. Hopes and fear-nya ada Ace of One, dan aku pikir harapan kamu ke depannya adalah kamu bisa menciptakan generasi yang baru sih, atau nggak menciptakan ya, kayak mematik api-api semangat yang baru gitu kali ya. Soalnya di sini ada Nine of One, Ace of One-nya di sini, baru dia jadi Ten of One. Ke apa ya, kesempurnaan dari keseluruhan karir kamu tuh, atau keseluruhan dari waktu hidup kamu di dunia ini pada akhirnya bakal dilengkapinya di masa sekarang. Ya terlepas kamu di umur berapa ya sekarang, cuma kalau kamu nggak bisa apa ya, nggak bisa munculin generasi baru atau mematik api baru buat kamu tinggalin gitu, ya lantas what's the point. Kalau pada akhirnya kamu, ya minimal kalau kamu mau cabut dari perusahaan, kamu nge-training dulu lah orang 6 bulan. Maksudku sesimpel itu loh. Kalau kamu mau cabut kayak gitu, ada mungkin
kamu bilangnya berapa sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, ya udah biar anak trainingnya dulu biar anak trainingnya dulu deh disiapin, jangan main cabut gitu aja, jangan main resign gitu aja. Kalau nggak gitu ya perusahaannya bakal goyah, kamu tinggalin. Kan jangan begitu ya, sayang gitu. Maksudnya kan buah kerja kamu ada di kantor itu, ada di perusahaan itu. Kalau kamu main resign gitu aja, nggak nggak ada apa ya, sirkulasi atau nggak ada regenerasinya kayak gitu ya, ya perusahaannya gimana dong, nggak akan jalan. Outcome-nya ada three of coins, dan di sini kayaknya dari six of coins, dari 6 kamu berbagi pengalaman kamu berbagi ilmunya kamu ke orang-orang. Three of coins, pada akhirnya orang-orang itu yang bakal melanjutkan apapun yang udah kamu bangun sebelumnya. Dan aku ngerasa kamu juga nggak yang ngerasa apapun itu yang kamu bangun kamu punya kepemilikan di situ sih. Kayak kamu kerja di kantor berapa, 10, 15, 20 tahun kayak gitu. Begitu kamu ninggalin jabatan kamu, ninggalin posisi kamu buat uh, retired, buat pensiun, orang udah ada yang nerusin posisi kamu, kerjaan semuanya udah aman. Pada akhirnya ya udah, kamu udah tinggal pensiun, udah tinggal apa ya, udah tinggal nikmatin hidup yang baru, hidup yang lebih bebas, hidup yang lebih apa ya, lebih banyak waktu istirahatnya gitu kali ya. Ya kayak ngelihat four of sword, dia beda sama nine of sword. Nine of sword nggak bisa tidur, four of sword dia bisa tidur dengan pulas kayak gitu. Dan three of coins adalah orang-orang yang kamu tinggalin pada akhirnya, yang melanjutkan usahanya kamu, yang melanjutkan apapun itu yang udah kamu bangun sampai sejauh ini. Gitu kali ya, Pisces, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama subscribe mungkin kalau kalian belum subscribe. Dan mungkin share video ini ke Pisces lain yang kalian rasa butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Sekali lagi Pisces, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.